Oh, kalau sana jam 7 sih ya? Oh iya, Oke. baik. Kalau pulang kantor jam berapa? Kalau pulang kantor kadang maghrib, soalnya nggak tentu saya kerjaannya adminnya sendiri. Biasanya jam Oh, 5, tapi bisa jam 6. Kadang kalau kerjaannya banyak bisa setengah 7. Makanya sering oh, ini coba berusaha biar bisa ngerjain semua malam sampai subuh ngerjain. waduh. Apalagi yang belum ngerti itu. Oh iya iya. Tapi senang Ibu, alhamdulillah dengan ilmu baru itu saya senang gitu, biar saya tahu gitu. Akhirnya pakai Eclipse itu alhamdulillah bisa. Ya, bisa ya? Iya, Oke, saya coba baik. install kan, kenapa nggak bisa gitu kan. Mm-mm. Ternyata bisa. Ya, alhamdulillah bisa dipakai ya. Ya, ya. Suara saya terdengar ya, Mbak? Iya, terdengar Ibu. Tapi tadi Oh sempat iya. kayak nge-lag gitu. Mungkin sinyal saya mungkin atau Oh iya. Di sini juga baru hujan soalnya. di sini panas banget, Bu. Soalnya kan deket ada bandara kecil sini. Jadi panas pula. Oh, iya. Balinya di mana, Mbak? Di Bali Utara, Buleleng, Singaraja, Bali. Oh, gitu. Iya. Kalau ke Bali, info Ibu, siapa tahu ngelewatin daerah Singaraja. Kalau Ibu Ah, main ke Bali, iya, bisa iya. silaturahmi kita Ibu. Heeh, betul, betul. Saya terakhir ke Bali itu tahun berapa ya? Sudah lama banget. Tahun sebelum COVID kayaknya. 2018 atau 2019 nggih. Iya, Oh, iya. sebelum Covid 2019 akhir, Desember ya. Mhm, mhm. Sebelum itu 2018 kayaknya, 2018. Iya. Oke, ini sudah ada satu lagi hadir di sini. Mas Windyo Wicaksono. Ya. On cam Mas, biar kelihatan. Oh iya, oke. Kurang ke bawah mungkin kamera. Oh iya. Oke, mungkin sudah bisa kita mulai ya, sudah ada 2 peserta. Sebelumnya saya boleh screenshot dulu untuk laporan gitu kan. Sebentar. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Mungkin kita mulai saja ya, sudah jam 8 di sini ya, di sini jam 18 lebih 5 menit gitu. Kalau Mas Winjo dari mana? Punya kota, Bu. Dari daerah mana? Daerah Bekasi, Bu. Oh, berarti masih sama ya? Jamnya masih sama ya? Kalau Mbak Jamawia dari Bali, jadi di sana sudah apa? Malam ya, sudah jam 7 gitu. Baik, kita mulai saja ya untuk pertemuan web hari ini. Itu akan membahas AB 7 sampai 11. Nah,
Mungkin ada beberapa yang sudah membaca materi inisiasinya. Kemudian kemarin juga sudah praktek ya, sudah praktikum sendiri di rumah secara mandiri. Mungkin ini dasar-dasarnya. Jadi yang sudah dilakukan kemarin dan ada tambahan untuk pengerjaan tugas ketiga nanti ada di aktivitas belajar 11 gitu materinya. Jadi saya mulai saja ya, saya share screen. Mungkin bisa disimak di materi yang AB7 gitu. Nah, ini nah ini ya, AB7 ini mungkin sudah tahu ya. Jadi ada di sini ada tipe data dan variabel. Di sini saya bacakan saja. Tipe data itu adalah klasifikasi data yang mengenalkan kompilator atau penerjemah bagaimana programmer bermaksud untuk menggunakan data. Sebagian besar bahasa pemrograman mendukung berbagai macam data. Sebagai contoh, bilangan real, integer, atau boolean. Ada di sini di Java itu ada dua tipe data, yaitu primitif dan reference. Gitu. Jadi kalau primitif masih sama ya, mungkin untuk bahasa pemrograman yang lain. Itu ada boolean, karakter atau char, kemudian byte, short, int atau integer, kemudian long, kemudian float dan double. Jadi semua itu hampir sama sih gitu kan untuk beberapa bahasa pemrograman yang lain. Kemudian pertama, tipe data primitif yang pertama adalah boolean. Di sini contohnya seperti ini. Jadi ada nilai 1 seperti itu ya, deklarasi variabel dengan tipe data boolean. Jadi di sini ada nilai 1 sama dengan 7, kemudian nilai 2 sama dengan 10. Nah, di sini kondisinya adalah nilai 1 lebih besar nilai 2, itu statusnya adalah true gitu ya. Kemudian di sini karena nilai 1 itu 7, kemudian nilai 2 adalah 10, jika kondisinya nilai 1 lebih besar nilai 2, artinya adalah nilai booleannya adalah false gitu ya, atau salah. Kemudian dicetak di sini dicetak keluarannya gitu ya. Keluarannya seperti yang tertera di sini adalah tipe data boolean, nilai boolean kondisi 7 lebih besar 10 salah atau false gitu ya. Kemudian nilai statusnya adalah true. Jadi ini contoh dari penggunaan tipe data yang pertama. Kemudian tipe data yang kedua, tipe data primitif yang kedua yaitu karakter. Di sini deklarasinya adalah seperti ini. Karakter 1, karakter 2, karakter 3. Kemudian dicetak atau di print. Dan hasilnya adalah seperti ini. Karakter 1 sama dengan A. Kemudian karakter 2 sama dengan tanda tanya ini ya. Kemudian karakter ketiga sama dengan A dan A spasi B, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya
Tipe data yang selanjutnya adalah byte, short, integer, dan long. Nah, ini deklarasinya seperti ini. Jadi ada byte, tipe byte, kemudian short, tipe short, kemudian int, tipe int, long, tipe long, seperti itu ya. Jadi di sini sudah ada inputnya, jadi datanya sudah ada. Tipe byte itu 50, kemudian short itu 32291, kemudian integer 214 dan seterusnya, seperti itu ya. Jadi ini contoh dari penggunaan data primitif ini tadi, byte, short, int, tipe long dan long gitu ya. Selanjutnya real. Nah, tipe real ini seperti bilangan real, jadi dia tidak bukan bilangan utuh gitu ya. Jadi koma biasanya itu ada dua, yaitu float dan double. Nah, di sini contohnya sudah ada di layar ini ya. Tipe float 1 0,13 F, kemudian float 2 0,25. Nah, kemudian double 1 dan double 2 di sini. Kemudian apabila dicetak atau di print, keluarannya akan muncul seperti ini. Jadi kalau programnya ini dijalankan seperti itu ya, itu munculnya keluaran seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah tipe data yang kedua, yaitu tipe data referensi. Di sini tipe data referensi merupakan tipe data yang digunakan untuk memegang referensi dari sebuah objek instan dari kelas. Pendeklarasian tipe data ini hampir sama dengan deklarasi pada tipe data primitif. Bedanya ketika kita mendeklarasikan tipe data referensi, kita harus membuat instan dari kelas tersebut ke objek. Nah, beberapa tipe data referensi di Java ada kelas, array, dan interface. Nah, kita akan belajar kelas dulu. Di sini kelas contoh ya, contoh referensi kelas. Di sini kelasnya adalah hitung kecepatan. Kemudian deklarasi variabel kelas, hitung kecepatan gitu ya. Kemudian akses variabel dengan objek hitung kecepatan. Di sini ada hitung kecepatan itu ada S dan T. Jadi diketahui S-nya 12, kemudian T-nya adalah 2. Nah, ini di sini tertulis dengan menyebut objek dan kemudian variabel. Nah, objeknya adalah hitung kecepatan gitu ya. Kemudian variabelnya di sini adalah S dan T. Jadi rumusnya fungsi hitung kecepatan, rumusnya adalah kecepatan sama dengan hitung kecepatan .s dibagi hitung kecepatan T. Jadi apabila dijalankan akan menghasilkan keluaran atau output adalah kecepatan sama dengan 6, yaitu 12 dibagi 2. Seperti itu. Jelas ya. Ini untuk contoh referensi kelas. Kemudian materi yang selanjutnya adalah variabel. Tadi adalah tipe data, kalau ini adalah variabel. Variabel itu adalah lokasi atau tempat di memori komputer yang digunakan untuk menyimpan informasi atau data dari sebuah program untuk selanjutnya dapat diproses. Kemudian di Java itu ada 3 variabel. Di sini ada variabel lokal, instance, dan static. Nah, ini ada variabel lokal,
variabel yang dideklarasikan dalam sebuah lingkup kecil atau lokal seperti method, konstruktor, dan blok. Kemudian ruang lingkup yang kecil juga dan hanya bisa diakses dalam ruang lingkup tersebut. Untuk lebih jelasnya, biasanya dibaca di modul ada, gitu ya, untuk variabel lokal. Kemudian contohnya di sini variabel cepat, ya, variabel lokal cepat. Nah, kemudian yang di kotak itu adalah metode konstruktor dan blok. Jadi itu cepat sama dengan 0, kemudian cepat sama dengan cepat plus 10. Kemudian apabila dicetak itu penambahan kecepatan plus cepat seperti itu. Apabila dijalankan maka akan menghasilkan keluaran penambahan kecepatan sama dengan 40 karena cepat tadi kondisi awalnya adalah nilainya 0 gitu ya. 0 ditambah 40 sama dengan 40. Seperti itu. Ini variabel lokal cepat. Penulisannya ini. Kemudian ada yang kedua, yaitu variabel instance. Variabel yang dideklarasikan dalam sebuah kelas, namun di luar metode. Jadi kalau tadi di dalam, kalau ini di luar. Contohnya seperti ini ya, tadi integer cepat sama dengan 0 dituliskan di luar metode. Nah, kemudian kalau dijalankan masih sama, outputnya adalah penambahan kecepatan sama dengan 40. Gitu ya. Kemudian selanjutnya variabel yang ketiga, variabel yang dideklarasikan dengan keyword statis. Variabel ini dapat diakses langsung tanpa membuat objek dari kelas terlebih dahulu. Kalau tadi kan ada objeknya gitu ya. Kalau ini langsung di sini. Nah, ini contohnya adalah public class sepeda. Nah, kelas sepeda. Kemudian statisnya tadi variabelnya adalah jenis sepeda dan jumlah sepeda. Di sini kemudian inisialisasi variabel dan menampilkan jenis sepeda dan jumlah sepeda. Nah, ini diakses bebas oleh metode dan lain-lain, tidak perlu menyebutkan objeknya. Seperti itu. Jadi jenis sepeda sama dengan sepeda gunung. Kemudian jumlah sepeda 4. Gitu ya. Kemudian dicetak. Nah, kemudian kalau dijalankan keluarannya jadi seperti ini. Jenis sepeda sama dengan sepeda gunung. Ini ya, jenis sepeda. Kemudian jumlah sepeda sama dengan 4. Nah, ini. Jadi ini contoh variabel yang ketiga ya. Baik, sudah selesai. Mungkin saya lanjutkan lagi ke materi yang selanjutnya, yang aktivitas belajar 8, materi ke-8. Nah, ini mungkin sudah dikerjakan di tugas 2 juga ya. Jadi ada di sini operator Java. Operator mungkin sudah tahu ya, operator itu apa. Operator itu simbol yang digunakan untuk memberikan perintah kepada komputer untuk melakukan aksi satu atau lebih operan. Nah, kalau dalam matematika, operan itu objek dari operasi matematika. Kemudian di dunia komputer, operan itu adalah bagian dari instruksi komputer untuk menentukan data yang akan dioperasikan atau dimanipulasi dan dikembangkan dari data itu sendiri. Itu operan ya. Kemudian di sini ada ekspresi. Nah, ekspresi adalah suatu bentuk yang menghasilkan suatu nilai. Dalam sebuah ekspresi terdapat operator dan operan. Misalkan 10 ditambah 5. Nah, 10 dan 5 itu adalah operan.
dan plus atau tambah itu adalah operator gitu ya. Kemudian contohnya di program Java bagaimana? Nah, ini ada contohnya adalah cepat sama dengan cepat plus 40. Jadi operatornya adalah plus gitu ya. Yang lainnya adalah operan. Nah, kemudian operator tadi itu ada beberapa. Ada namanya operator aritmatika. Nah, digunakan untuk operasi aritmatika sederhana pada tipe data primitif. Misalnya perkalian, penambahan, pengurangan, pembagian seperti itu. Jadi modulus gitu ya. Kalau penambahan kita tahu jadi menambahkan nilai dari kedua sisi operator. Kemudian pengurangan nilai operan kurangi operan kanan dari operan kiri gitu ya. Kemudian untuk perkalian mengalihkan nilai dari kedua sisi operator. Kemudian kalau pembagian membagi operan kiri dengan operan kanan. Nah, untuk modulus itu adalah membagi operan kiri dengan operan kanan dan memunculkan sisanya. Jadi sisanya berapa kalau di operannya tadi dibagi seperti itu ya. Namanya modulus. Kemudian contohnya di program Java. Nah, ini contohnya di sini diketahui itu A sama dengan 10, B5, C0, D15, E12, dan F7. Nah, kemudian string yang tadi adalah integer atau angka ya, number gitu kan. Kemudian ini string X, Y, dan Z. String X itu algoritma, kemudian Y dan kemudian Z itu pemrograman. Kemudian kita akan menampilkan gitu ya dalam keluarannya. Itu kita cetak ini operator aritmatika seperti itu ya untuk memperbagus biar bagus tampilannya gitu ya. Terus kita lakukan contoh untuk operator plus dan minus gitu, plus dan min gitu ya. A plus B gitu, jadi A ditambah B itu A10, B5, berarti sama dengan 15. Kemudian yang A minus B 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Kemudian itu sudah yang integer. Kemudian yang selanjutnya adalah menggabungkan 3 string dalam 3 variabel. Contohnya di sini X plus Y plus Z. Nah, akan menghasilkan string algoritma, Y-nya itu dan, berarti algoritma, dan Z pemrograman, algoritma, dan pemrograman. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah operator kali dan bagi. Nah, untuk operator kali dan bagi ini, misalkan tadi A dan B ya, A dikali B, 10 dikali 5 sama dengan 50, betul. Kemudian A dibagi B atau 10 dibagi 5 sama dengan 2, betul. Kemudian yang modulo atau modulus tadi, A dibagi B, hasilnya berapa seperti itu. Jadi A modulus B sama dengan 0 karena 10 dibagi 5 hasilnya sisanya adalah 0 gitu ya. Jadi yang dituliskan 0A modulus B sama dengan 0. Itu untuk operator aritmatika. Kemudian operator selanjutnya adalah operator onari. Ini adalah operator aritmatika yang digunakan untuk memanipulasi nilai variabel itu sendiri. Biasanya digunakan dalam perulangan dan logika if. Jadi operator ini biasanya digunakan di itu ya, perulangan dan if. Ada beberapa di sini ada 5 operatornya, yaitu tanda positif atau plus, tanda nilai variabel tersebut bernilai positif, kemudian minus negatif gitu ya. Jadi tanda nilai variabel tersebut bernilai negatif, artinya itu
Kemudian plus ada plus 2 itu tambah 1. Nilai variabel ditambahkan 1. Kemudian ada minus 2 itu berarti dikurangi 1, kurang 1 gitu ya. Nilai variabel dikurangi 1. Kemudian ada tanda seru di sini operatornya. Kebalikan dari boolean. Misalkan nilai awal variabelnya adalah bernilai true, maka setelah dimanipulasi dengan operator ini akan nilainya berubah menjadi false begitu. Itu operator kedua ya, Anari. Contohnya ini tadi adalah integer A minus 10 gitu ya, integer B 5. Kemudian kondisinya boolean itu true. Nah, kita akan lakukan atau dikenai operator Anari itu hasil A hasil B B, kemudian hasil boolean tadi dikasih operator yang tanda seru tadi ya. Jadi bernilai true, sebentar, yang A itu A++ gitu ya. Kemudian B itu ++1. Kemudian yang ini adalah true menjadi false jadinya. Outputnya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada operator penugasan. Di sini assignment adalah operator yang memberikan tugas pada variabel tertentu. Di sini ada pengisian nilai, kemudian pengisian dan penambahan, pengisian dan pengurangan, pengisian dan perkalian, gitu ya. Kemudian pengisian dan pembagian, pengisian dan sisa bagi. Di sini operatornya ini namanya. Kemudian simbolnya yang ada di sebelah kanan ini, ya kita lihat contohnya di sini. Contohnya adalah deklarasi variabelnya bilangan bulat integer. A sama dengan 20, integer B sama dengan 10. Nah, jika dikenai operator penugasan, yang pertama tadi ya, A sama dengan B. Sama dengan A sama dengan A plus B. Nah, jadi pengisian sama penambahan gitu ya tadi ya. Jadi 20 tambah 10 berarti 30. Kemudian A minus sama dengan B, artinya A sama dengan A minus B. Jadi 10. 20 ya. Kemudian selanjutnya A dibagi B. A dibagi B sama dengan 2. Nah, kemudian selanjutnya A dikali B berarti 20. Kemudian A dibagi B sisanya berapa gitu ya, modulus sisanya adalah 0. Dan seterusnya. Yang bawah ini adalah bilangan floating, jadi bilangan real, jadi pecahan seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah operator relasional. Relasional itu hubungan gitu. Jadi digunakan untuk memeriksa hubungan kesetaraan lebih besar dari kurang dari seperti itu. Jadi ada lebih besar, lebih kecil, sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Ini operator relasional ya. Contohnya ada juga di sini. Ini tadi diketahui integer A itu 10, kemudian B 10. Kemudian jika jadi operator dikenai operator relasional, di sini A sama dengan 10 gitu ya. Kemudian Y sama dengan B. Nah, kemudian A sama dengan B itu bernilai false. Nah, kemudian A
ini ya, apa, rasionalnya tadi lebih besar B, salah ya karena A10, B20. Jadi A lebih kecil sama dengan B, betul. Kemudian true, kemudian A lebih besar sama dengan B, bernilai false, jadi salah. Seperti itu. Jadi ini contoh penggunaan operator relasional. Kemudian yang selanjutnya adalah operator logika. Logika ini digunakan untuk menggabungkan beberapa kondisi. Di sini operatornya and dan or gitu ya, dan atau seperti itu. Jadi kemudian di bawahnya ini adalah tabel pembanding operator logika and atau dan. Jadi kalau dan itu nilai 1 true, nilai 2 true, maka hasilnya adalah true gitu ya. Yang lainnya adalah false gitu ya. Itu untuk dan. Kemudian selanjutnya kalau or atau itu kalau dia bernilai apa ya, false ya, benar. Oh, ini ada contohnya di sini ya. Coba kita lihat. Di sini diketahui A sama dengan 10, B 20, C 15. Jadi kita masukkan nilainya itu. Kemudian kita kenai operator logika. Di sini C sama dengan A lebih besar B, N A lebih kecil C. A lebih besar B artinya nilainya adalah false gitu ya. Kemudian dan A lebih kecil C. True. Nah, jika suatu nilai dikenai N tadi, dikenai logika N, berarti true and false hasilnya adalah false gitu. Kemudian yang K ini A lebih kecil B, betul atau true. Kemudian N, A lebih kecil C, true. Jadi hasilnya adalah true. Jadi K luarannya, outputnya adalah true. Kemudian yang M sama dengan A lebih besar B, dikenai logika OR A lebih kecil C. A lebih besar B, salah ya, false. Kemudian A lebih kecil C, benar, true, maka hasilnya adalah true. Kemudian yang N, B lebih kecil A, salah, false. Kemudian C lebih kecil A, itu false juga, salah juga. Jadi hasilnya adalah false. Jadi untuk logika atau gitu ya. Selanjutnya operator yang selanjutnya adalah operator ternary. Ternary ini adalah operator versi singkat dari pernyataan if else. Simbolnya menggunakan tanda tanya dan titik dua untuk memisahkan jawabannya. Di sini contohnya di sini ada string B, contoh ya. If A lebih kecil 10, maka B sama dengan A lebih kecil 10. Tulis gitu ya. Kemudian else B A lebih besar 10. Nah, kalau menggunakan ternary, maka penulisannya jadi seperti ini, string B, kemudian B sama dengan A lebih kecil 10, tanda tanya, kemudian A sama dengan 10, dan titik 2 A lebih besar 10. Seperti itu. Itu jika dituliskan menggunakan operator ternary. Contohnya di sini, contoh dari penggunaan operator ternary, integer A sama dengan 10, string B. Nah, menggunakan operator ternary di sini. B sama dengan A lebih kecil 10 gitu ya. Kemudian if A lebih kecil 10, else-nya adalah A lebih besar 10. Maka akan ditampilkan A lebih besar 10. Seperti itu. Selanjutnya sudah selesai nih yang operator. Berarti kita masuk lagi ke yang
9 ya. 9 ini adalah perulangan dan kondisi if. Jadi perulangan dulu, loop gitu ya, perulangan. Nah, di sini perulangan itu apa? Perulangan dalam bahasa pemrograman adalah fitur yang memfasilitasi eksekusi instruksi atau fungsi yang berulang-ulang selama pada kondisi tertentu. Nah, ini menggunakan apa gitu kan? Ini ada beberapa penggunaan perulangan while. Perulangan while ini, cara kerja perulangan ini seperti percabangan. Ia akan melakukan perulangan selama kondisinya bernilai true. Jadi, di sini ada gambarnya di sini ya, blok diagramnya. Di sini ada kondisi, jika bernilai true maka akan dilakukan gitu perulangan sampai, selesai gitu ya. Jika bernilai false maka dia akan berhenti gitu. Contohnya di sini sintaknya seperti ini, while condition gitu ya. Kemudian code block to be executed. Nah, ini. Kemudian selanjutnya contohnya. Nah, ini ada contoh perulangan while. Contoh perulangan while. Di sini ada integer i sama dengan 10, while i lebih kecil 5. Nah, ini print i gitu ya, cetak i. Nah, di bawahnya ada i plus plus. Berarti i plus 1 intinya seperti itu. Nah, kalau dijalankan programnya, maka outputnya akan seperti ini, 0, 1, 2, 3, dan 4. Jadi, kondisi awalnya i sama dengan 0. Akan tercetak di sini ya, while i lebih kecil 5, maka dia akan berhenti seperti itu karena bernilai false. Jadi kalau true itu artinya i-nya lebih kecil 5, dia bernilai benar, maka dia akan mengulang lagi, kembali lagi gitu ya, looping gitu ya. Sampai berhenti di i-nya lebih besar dari 5 gitu, atau i sama dengan 5. Maka perulangan itu akan berhenti. Jadi makanya outputnya adalah 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Kemudian selanjutnya perulangan for. Jadi bisa menggunakan for. Di sini pernyataan for membutuhkan inisialisasi, kondisi, dan penambahan atau pengurangan dalam satu baris. Jadi for statement 1, statement 2, statement 3 itu sintaknya ya. Kemudian contohnya di sini. Nah, ini di sini contoh sederhana dari for tadi ya, masih hasilnya masih sama, cuman menggunakan for. Nah, for integer i sama dengan 0, i lebih kecil 5, i plus plus. Jadi ada statement 3 tadi deh. Statement 1, statement 3, statement 2, statement 3 gitu kan. Kemudian baru kode untuk eksekusinya. Nah, print i gitu ya, cetak i. Nah, maka kalau dijalankan outputnya akan seperti ini, sama dengan yang menggunakan while tadi. 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi sama juga prosesnya, tambah 1 tambah 1 gitu ya. Terus kemudian dicetak seperti itu. Seperti iterasi, jadi counting gitu ya, counter menghitung.
Kemudian selanjutnya ada lagi perulangan do while. Nah, do while ini cara kerja perulangan do while sebenarnya sama dengan perulangan while. Bedanya adalah do while melakukan looping sekali baru melakukan pengecekan kondisi. Jadi kalau while tadi ngecek langsung gitu ya kondisinya seperti apa, jika berada true dia akan melaksanakan do-nya tadi, do pernyataannya. Kemudian dan lagi melakukan kondisi pengecekan lagi, pengecekan kondisi lagi. Nah, ini kalau ini bedanya do terlebih dahulu baru ngecek kondisinya true atau false seperti itu. Sintaknya di sini adalah do, kemudian code block to be execute. Jadi code blocknya dituliskan dulu, kemudian baru while-nya kondisinya seperti apa. Di sini contohnya di sini adalah sama hasilnya nanti, tapi menggunakan do while. Jadi kondisi awalnya sama, i sama dengan 0, kemudian do, apa yang dilakukan gitu ya, do, dilakukan dulu sekali, terus baru mengecek kondisi. Do cetak i, di mana i plus 1 gitu ya, i plus. Nah, while i lebih kecil 5, maka dicek lagi jika i lebih kecil 5 berarti dia akan bernilai false gitu ya. Maka outputnya akan seperti ini tadi sama 0, 1, 2, 3, 4. Oh, sudah selesai untuk yang perulangan, berarti yang selanjutnya itu adalah if ya. Yang ke-10. Materi ke-10 ini adalah if. Yang kemarin mungkin digunakan untuk mengerjakan tugas ya, tugas 1, 2. Nanti masih sama sih, tugas 3 juga masih sama, menggunakan soal yang sama. Tapi ada beberapa proses yang berbeda gitu ya. Di sini kita belajar if dulu. Di sini kondisi pengambilan keputusan. Nah, ini. Kondisi if. Nah, pernyataan if adalah pernyataan pengambilan keputusan yang paling sederhana. Ini ya. Paling sederhana di sini adalah if kondisi, kemudian jika bernilai true, maka dilakukan blok pernyataan, kemudian false itu yang dilakukan yang lain gitu ya. Nah, di sini sintaknya seperti ini, if condition, kemudian block of code to be executed if the condition is true, jika bernilai benar. Contohnya, contoh sederhananya dari if, yaitu di sini A sama dengan 10, kemudian B sama dengan 20, if A lebih kecil B, maka dicetak seperti itu ya. Cetaklah A lebih kecil B. Berarti benar, bernilai benar atau true. Karena A memang 10 dan lebih kecil dari 20. Maka akan dicetak outputnya adalah A lebih kecil B. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah kondisi if else ya. If else itu digunakan untuk apa? Ini apabila ada else-nya yang lain bernilai false gitu ya, ada blok lain yang bernilai false. Jadi pernyataan if else adalah pernyataan pengambilan keputusan yang diturunkan dari if sederhana yang tadi. Kemudian else adalah blok yang lain jika kondisi if bernilai false. Jadi jika ada yang bernilai false atau else yang lain gitu ya, itu menggunakan if else.
Ini adalah block if else. Di sini ada jika bernilai true dilakukan kondisinya, pernyataannya, kemudian false. Jika bernilai false ada else-nya gitu ya. Di sini disebutkan sintaknya if condition, kemudian di bawahnya adalah block of code to be executed if the condition is true. Kemudian else itu block of code to be executed if the condition is false. Jadi jika bernilai false maka akan dieksekusi gitu ya. Kemudian contohnya di sini kondisi if else. Contohnya di sini A sama dengan 20, kemudian B sama dengan 20. Nah, jika atau if A lebih kecil B, maka akan dicetak A lebih kecil B gitu ya, jika dia benar, bernilai benar. Kemudian else-nya adalah A lebih besar sama dengan B. Nah, maka yang dicetak adalah yang keluar di outputnya adalah yang A lebih besar sama dengan B karena nilainya sama 20 gitu ya, A sama dengan B. Gitu. Kemudian selanjutnya ada kondisi if else. Nah, ini dilakukan atau digunakan untuk pengambilan keputusan yang terdapat banyak alternatif pilihan. Mungkin kemarin pas tugas yang satu ya, tugas satu itu menggambar flowchart. Nah, ini mungkin bisa menggunakan ini if else gitu kan. Jadi ada sintaknya seperti ini. If kondisi satu, kemudian block of code to be execute if condition 1 is true. Kemudian else if ada condition 2, block of code to be execute if the condition 1 is false and condition 2 is true gitu ya. Jadi else if itu jika yang kondisi 1 itu salah dan kondisi 2-nya itu benar. Kemudian else lagi lainnya block of code to be executed if the condition 1 is false and condition 2 is false. Jadi kondisi 1 juga salah gitu ya. Kondisi 2 juga gitu. Maka dilakukan yang else gitu. Contohnya gimana? Contohnya ya ini. Di sini ada contoh integer waktu sama dengan 22. Nah, if waktu lebih kecil 10, maka pagi gitu ya, artinya pagi. Execute gitu kan, execute-nya pagi. Kemudian else if-nya waktu lebih kecil 20. Nah, itu siang katanya, siang. Kemudian yang else-nya adalah malam. Nah, apabila dijalankan, ini akan menghasilkan output malam gitu kan, karena waktu sama dengan 22. Waktu lebih kecil yang kondisi pertama, kondisi 1, waktu lebih kecil 10 nilainya adalah false gitu ya. Kemudian waktu kondisi kedua adalah waktu lebih kecil 20, salah juga gitu. Makanya yang terbaca tadi kondisi 1 salah, kondisi 2 salah, makanya yang terbaca di outputnya adalah yang else-nya. Jadi yang terakhir ya, kondisi yang ketiga ke else-nya. Yang lainnya itu malam, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada juga kondisi yang menggunakan switch case. Switch case itu gimana? Nah, ini adalah pernyataan cabang dengan multi arah gitu ya. Multi arah artinya banyak arah gitu ya. Contohnya di sini switch expression case X code block break case Y code block break default code block.
Nah, ini sintaknya, kemudian contohnya di sini. Ini contohnya angka sama dengan 1. Nah, switch angka. Nah, ini kalau case 1, case 2, case 3. Gitu. Jika angka sama dengan 1, maka kalau angkanya sama dengan 1, maka akan dicetak angka 1, intinya seperti itu. Kemudian kalau dia diisi 2, berarti akan tercetak di outputnya adalah angka 2, gitu kan. Jadi sama dengan hampir sama sih tadi ya dengan if else, memang sama tapi hanya penulisannya yang berbeda sintaknya. Kemudian selesai nih sudah yang if, sudah jelas ya, karena kemarin sudah dipakai buat apa namanya tugas gitu ya. Tugas ini tugas. Kemudian selanjutnya adalah yang 11. Nah, ini nanti bisa digunakan untuk tugas 3. Sepertinya masih sama sih. Tugas 3 itu masih sama. Jadi soalnya masih menggunakan itu sih kemarin, golongan dan jam lembur. Tapi penulisannya ya code blocknya menggunakan array gitu. Jadi kan kemarin ada golongan itu ya digunakan diubah ke array. Kemudian persentasenya dari jam lembur itu juga diubah ke array seperti itu. Array tahu ya, array itu di sini dijelaskan bahwa array itu adalah objek yang digunakan untuk menyimpan sejumlah data. Elemen-elemen pada array ditandai dengan indeks. Kemudian elemen array adalah juga variabel dan masing-masing indeks yang unik, yang panjang pada saat array dibuat. Unik yang panjang. Maksudnya dia unik gitu ya, satu aja. Kalau unik itu satu aja sih. Kemudian poin penting pada array pada Java, di Java gitu ya artinya. Jadi pada Java semua array dialokasikan secara dinamis. Kemudian pada Java adalah objek. Dengan demikian dapat mengetahui jumlah anggotanya berapa. Kemudian variabel array dideklarasikan seperti variabel lain dengan menyebutkan nama array setelah tipe data. Indeks pada array dimulai dari 0. Pada Java, array dapat dibuat statis, variabel lokal, atau menjadi parameter pada sebuah metode. Nah, ini contohnya di sini array ini ada angka ya, ada data 10, 5, 7, 3, 1. Nah, yang pink ini adalah indeks array, jadi ada 0, 1, 2, 3, 4. Jadi indeksnya ada 5, panjangnya 5, kemudian indeks pertamanya 0, indeks kedua, terakhirnya 4. Itu ya. Nah, array ini ada beberapa dimensi. Jadi yang pertama array 1 dimensi. Array 1 dimensi di sini contohnya adalah string cars. Jadi cars gitu ya, 1 dimensi. String cars sama dengan Volvo, BMW, Ford, Mazda gitu ya. Itu array 1 dimensi. Kemudian kalau integer main 6, 10, 20, 30, 40 gitu ya. Kemudian ini contoh yang tadi adalah 10, 5, 7, 3, 1 itu juga integer array gitu ya. Kemudian penulisannya seperti apa contohnya di Java. Di sini ada sebentar, array deklarasi array integer. Jadi integer array gitu ya. Mengalokasikan memori integer 5, kemudian mengisi array integer dengan 5 pada indeks 0. Jadi isinya
arraynya itu 5 gitu ya, indeksnya 0 gitu. Kemudian mengisi array integer dengan ini 7 ya, harusnya bukan 5. 7 pada indeks 1. Jadi nilai dari indeks 1 itu nilainya 7 gitu ya. Terus kemudian dicetak. Dicetak outputnya adalah 5 dan 7 karena yang mau ditampilkan itu adalah array integer dengan indeks 0 dan indeks 1 gitu ya. Itu isinya 5 sama 7 gitu. Kemudian selanjutnya masih sama, ini string, yang string tadi pakai indeks juga, menggunakan indeks karena array gitu ya. Arraynya mobil, motor, becak, array str, string. Nah, kemudian dicetak atau outputnya indeks 0, 1, dan 2 deklarasi. Kemudian outputnya nanti mobil, motor, dan becak gitu ya. Ini contoh string. Kalau tadi integer, yang ini string. Selanjutnya ada lagi array multidimensi. Tadi kan satu dimensi, ini multidimensi. Adalah array yang memiliki lebih dari satu dimensi. Deklarasinya bersama, yang membedakan adalah dimensinya. Misalkan 2 dimensi, maka jadinya array 2 dimensi atau 2D. Array 2D ini di sini contohnya adalah data satuan, puluhan, ratusan. Nah, ini. Kemudian yang atas itu adalah indeksnya 0, 1, 2. Kemudian yang ke bawah juga itu indeksnya 0, 1, 2. Jadi ini 2 dimensi. Kalau ya betul 2 dimensi ya, karena nilai 2 ini terdiri dari indeks 0 sama 0 gitu kan. Kemudian contohnya, kita masuk ke contohnya langsung. Contoh array multidimensi di sini. Nah, ini contohnya adalah angka sama ya yang tadi ya, yang tadi ditampilkan di Java. Di sini dituliskan deklarasinya ya, deklarasi array 2D. Nah, array 2D 2, 10, 800. Nah, ini penulisannya seperti itu ya untuk deklarasinya. Kemudian 3, 60, 900, 1, 70, 449. Kemudian untuk cetak untuk output yang bagus gitu, kita bikin seperti ini. Tampilkan array 2D, kemudian satuan, puluhan, ratusan gitu ya. Kemudian untuk menampilkan array kita tuliskan for gitu ya, for integer i sama dengan 0, i lebih kecil 3 tadi ya. Kemudian i plus plus, i plus plus tadi ya. Kemudian selanjutnya for for integer j sama dengan 0. Kemudian j lebih kecil 3 dan j plus plus. Nah, ini yang sebentar, sorry. Yang dideklarasi itu array 2D itu terus sebelahnya itu tulisan itu sebetulnya i sama j gitu ya. Cuman ini kotak-kotak aja di sini gitu. Jadi array 2 dimensi tadi ya, 2D berarti kan ada 2 dimensi i sama j gitu. Kemudian kita kita cetak, kita jalankan ini contoh satu ini, program di Java ini nanti akan menghasilkan output seperti ini. Jadi outputnya sesuai ya. Jadi misalkan i-nya indeks i-nya 0 sama 0 gitu misalkan. Jadi kan 00 tadi adalah angka 2 gitu kan. Kemudian 0 sama 1 nanti akan muncul angka 3 di sini.
gitu dan seterusnya gitu. Itu cara menampilkan array gitu ya, array 2 dimensi gitu. Jadi nanti untuk tugas 3 itu menggunakan array jadi seperti ini. Tapi sepertinya masih 1 dimensi ya, kalau golongan itu kan ABC kemarin ya. String pakainya mungkin nanti ya, nanti dipelajari lagi. Kemudian yang itu pakainya integer, pakai angka ya, yang jam lembur itu persentasenya. Nah, itu menggunakan array nanti ada di buku kok, di modul ada contohnya gitu, bisa dibaca lagi. Gitu, ini adalah masih ada materi satu lagi. Selanjutnya adalah passing array. Passing array itu apa sih? Nah, ini passing itu kan melempar gitu ya, melempar isi array dari sebuah metode. Nah, ini contohnya ini adalah sebentar, deklarasi dan inisiasi array. 10, 20, 30. Nah, kemudian tampil ini tadi adalah metode gitu ya. Memanggil metode tampil dengan parameter tipe array. Nah, ini tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah metode tampil dengan parameter tipe array dalam kelas. Nah, di sini hasilnya 10 yang ini ya, yang indeks 0, X indeks 0 hasilnya 10. Kemudian tampil X jadi dilempar dari melempar isinya array tadi 10 tadi ke tampil gitu kan, maka hasilnya adalah 10 juga karena X yang tadi kan 10 ya. Kemudian dilempar ke Y gitulah. Y apa? Ini mengisi array indeks 0 dengan nilai 100. Nah, ini jadi Y indeks 0 sama dengan 100, maka tampilannya adalah 100. Seperti itu. Jadi intinya apa? Dilempar gitu ya, isinya tapi isinya. Gitu, ini materi terakhir hari ini. Mungkin ada pertanyaan, ini saya tutup dulu share screen-nya, saya stop dulu. Karena kalau saya share kameranya nggak nyala sih. Itu sampai di sini ada pertanyaan mungkin. Kalau untuk praktikumnya ada di buku, nanti bisa ke buku modul maksud saya. Kalau dapat buku modul kan dapat. Kalau sekarang masih dapat buku ya? Masih ya? Oh iya. Nah, itu bisa dipelajari, ada di sini. Untuk array. Mungkin ada pertanyaan. Nanti tugas 3 pakai itu sih. Pakai array kemarin. Diubah. Jadi masih sama, tapi diubah. Menggunakan datanya tadi ya. Begitu. Ada pertanyaan? Sampai di sini mungkin. Kalau kemarin sudah mengumpulkan tugas 2 semua ya? Sudah ya? Suara saya terdengar ya? Dengar Ibu. Oke.
Karena di sini hujan deras jadi agak mungkin, sinyalnya agak, apa ya, terlambat gitu mungkin. Ya, ada pertanyaan mungkin dari, materi yang mungkin sudah disimak juga gitu. Materi yang baru adalah array tadi yang nantinya digunakan untuk tugas 3 gitu ya. Nanti sudah ada kok, sudah di soal juga sudah dijelaskan nantinya. Mungkin, minggu depan, tugas 3 gitu, mulai bisa dikerjakan. Dibuka maksudnya, AB berapa ya? 12 ya, kita belajar 12, 13. Itu, ya 12, 13. Nah, kemudian, nanti masih ada tuap 1 kali lagi, tuap keempat, itu sekitar, biasanya 2 minggu lagi lah. Seminggu terus minggu berikutnya gitu ya. Jadi jaraknya dari tuap ini adalah, 2 minggu seperti yang kemarin tuap 2 dan 3. Tuap yang terakhir nanti tuap 4 nanti juga, materinya ada di, e-learning juga gitu ya. Mungkin ada pertanyaan putar ini, nanti masih menggunakan Java juga sama. Ya? Belum ada? Di sini Bu, Ya? kalau ujiannya nanti, ujian pas UASnya itu Bu, itu juga bikin program kayak praktek ini juga tugasnya? Oh, untuk UASnya nanti di-handle dari UT langsung gitu. Jadi saya juga tidak tahu, soalnya tipenya seperti apa gitu Masnya. Apakah praktek atau praktikum atau bukan gitu. Atau pilihan ganda itu? Ya bisa jadi, saya juga kurang tahu karena nanti kalau kalau saya sebagai tutor dari luar UT kan, hanya sampai ke tugas 3 saja gitu, menilai tugas 3 saja. Nah, kemudian untuk UASnya nanti di-handle langsung dari UT, seperti itu. Nilai akhirnya pun nanti dari UT, saya tidak, menilai sampai akhir, saya hanya menilai dari tugas 1, 2, dan 3, gitu. Jadi mungkin untuk soalnya seperti apa saya juga, nggak tahu gitu, tidak tahu, tidak diberitahu juga gitu. Gitu Oh, ya. bukan dari dosennya yang membuat soalnya Bu? Dari biasanya kalau UT itu sudah, bukan dari dosennya, cuman, dari kampus itu sudah ada soalnya seperti itu. Jadi sama setiap, periode seperti itu. Iya, seperti, ini, buku misalkan buku modul itu kan dari kampus juga, langsung, kalau dosen atau tutor itu hanya, melaksanakan aja, menjalankan materi yang sudah dikasih, seperti itu, gitu. Nanti tugas praktek ketiga Ibu, Mhm, apa melanjutkan yang kayak kemarin itu ya Bu ya? iya Programnya sama, pakai pakai oh, Java, soalnya masih sama, cuman nanti diganti menggunakan array. Jadi, untuk golongan tadi, golongan kan kemarin A, B, C gitu ya. Nah, itu menggunakan string array, berarti 1 dimensi misalkan gitu. Kemudian untuk yang, jam lembur ada persentasenya, nah itu dituliskan menggunakan array juga gitu. Jadi masih sama nanti hasilnya sama, cuman, coding-nya, penulisannya berbeda. Lebih singkat biasanya kalau menggunakan array. Kemarin kan panjang gitu ya. Nah, sekarang lebih singkat.
seperti itu. Masih sama sih. Masih Izin digunakan. Ibu, Iya. tugas prakteknya itu apakah kita melanjutkan kemarin sudah bikin? Apakah kita mulai lagi dari awal ngetiknya, maksudnya bikinnya coding-codingnya itu Bu, sintaknya itu Heeh. pas waktu praktek Ya, merekamnya itu Bu? bisa. Karena diganti sintaknya kan. Nah, gitu. Tapi kalau pas ngetiknya misalkan lama gitu ya videonya bisa dipersingkat sih gitu. Asalkan kelihatan pas membuat seperti itu. Bisa dipercepat mungkin ya atau agar enggak terlalu lama seperti itu. Pas praktikumnya. Itu. Karena dari UT kemarin kalau di soal kan enggak ada tulisan apa harus upload video gitu ya, unggah atau kirim gitu ya. Cuman dari adminnya kemarin dikirimi untuk tugas 2 dan 3 harus ada video pembuatan gitu, video praktikumnya gitu. Itu juga masuk ke komponen penilaian juga. Gitu. Jadi apa kan ada kalau penilaian itu ada rubriknya, kemudian kalau programnya saja nanti nilainya poin berapa poin misalkan seperti itu. Nah, itu ada nilainya juga untuk video gitu. Malah itu malah lebih besar gitu ya poinnya gitu. Karena memang diharuskan itu tadi melakukan praktikum sendiri secara mandiri di rumah seperti itu. Yang tugas diskusi juga dinilai juga ya Ibu? Untuk diskusi Digabung. tidak dinilai untuk diskusi. Itu hanya untuk tadi alat bantu mungkin ya, alat bantu untuk kita diskusi seperti itu. Jadi kalau ada pertanyaan tentang tugas yang tidak bisa, misalkan bisa lewat diskusi juga gitu, atau bisa lewat chat juga. Jadi diskusi tidak dinilai, yang dinilai hanya tugas 1, 2, dan 3 gitu. Karena ini kan beda ya dengan mata kuliah berpraktek dan yang teori. Jika teori yang dinilai adalah diskusi juga dinilai gitu ya. Kalau yang praktek hanya tugas 1, 2, dan 3 gitu. Bedanya itu sih untuk yang teori dan berpraktek. Jadi kalau wajib diskusi itu tidak wajib menanggapi gitu ya. Kalau tugas wajib mengerjakan gitu. Karena nanti dinilai. Untuk yang mata kuliah berpraktek beda lagi dengan mata kuliah yang teori. Dapat mata kuliah teori juga kan? Yang ini ya, SI ya. Oke. Ya, itu kan ada nilainya. Kalau diskusi itu dinilai. Itu. Ada pertanyaan lagi? Apa sudah jelas? Yang saya terangkan sudah jelas ya? Izin Bu, kadang kalau sudah praktek baru ada pertanyaan. Kalau saya Bu, misalnya saya dengan mengerjakan, saat ada kesulitan di situ saya, oh iya ya, baru ada gitu. Oh iya ya, gitu ya. Iya memang karena beda sih teori sama praktek gitu kan. Nah itu memang enaknya praktek langsung, tapi karena online gini juga kita mandiri gitu ya, disuruh mandiri. Nanti kalau ada kesulitan bisa kan sudah ada WA sekarang, sudah bisa WA saya juga bisa gitu. Boleh saja gitu. Iya. Oke, alhamdulillah Ibu. Ini saya Iya. senang bisa di WA kita bisa tanya kesulitan apa.
Ya bisa. Tapi anu ya kemarin yang gabung juga sedikit gitu ya. Tapi enggak apa-apa sih. It's okay gitu ya. Tapi Iya. alhamdulillah sangat Mm-mm. berharga banget pelajaran ini. Saya senang Ibu. Oh iya. Alhamdulillah. Eh, saya juga senang kalau apa ya bisa bareng-bareng lah belajar gitu ya. Bareng belajar. Iya. Respon Ibu juga alhamdulillah cepat. Saya juga senang Ibu. Oh gitu ya. Iya. Dilalah, Dilalah tahu enggak? Apa ya? Kebetulan gitu ya. Kebetulan pas ada apa? Itu pas ada WA terus saya pas baca gitu. Gitu. Iya. Sudah ada pertanyaan lagi mungkin? Bu, tugas 2 yang kemarin Ibu udah cek itu, Bu? Ya. Gimana? Tugas 2 yang kemarin Ibu udah cek di file Java saya, Bu? Sudah ya? Sudah kirim ya? Lupa saya. Udah dicek belum itu, Bu? Kayaknya sudah deh. Siapa tahu Mas Windy. Bentar. Kelas 2. Kayaknya sudah semua. Yang ngirim sudah saya cek semua deh kayaknya. Maksudnya file Java yang saya kirim gitu, Bu. File Javanya. Gimana? File Java yang saya kirim. File Java yang saya kirim gitu udah dicek belum itu, Bu? File Java. Videonya atau filenya? Filenya. Filenya. Mas apa tadi? Oh ini. Oh, udah kelihatan di sini. Yang mana ya, Mas? Tugas 2 Java, kalau nggak di desktop, kalau nggak salah di desktop YouTube saya itu ada. Di mana? Udah deh, kayaknya Kalau sudah nggak tak salah di buka. berarti aman Videonya ya, Bu? tuh. Apa? Di videonya itu ya? Sebentar. Oh iya. Ya, Bu, itu di deskripsi video YouTube-nya, Bu, ada file Google Drive di situ. Ya, Oh linknya. iya. Belum kayaknya. Tapi saya sudah lihat videonya. Kan ada juga. Di video kan ada juga toh. Sudah ditampilkan juga di video. Tapi yang di apa deskripsi ya? Deskripsinya belum. Di deskripsinya, Bu. Itu kodenya mirip kan, Bu? Sebentar, bisa dilihat nggak ini? Hah? Nggak bisa ya? Gimana? Oh ini tuh. Kodenya, Bu, bisa kelihatan nggak, Bu? Oh iya. Ya bisa terlihat. Tapi sama kan, Bu, itu? Sama ya kayaknya ya. Ini deskripsi. Oh gitu. Oh ini ya. Kan di copy dari situ kan? Ini tugasnya saya ngetik. Ini Ketik tugas lagi. yang saya Ketik lagi. tugas saya kirim bukti filenya lewat sini, Bu. Saya kirim bukti filenya lewat. Oh iya. Sudah. Agak beda, Bu. Gimana, Mas? Soalnya aplikasinya agak beda, Bu. Soalnya kan yang lain pada pakai Eclipse atau VS Code, gitu. Saya pakai JStudio, Bu. Kan sudah yang di grup bilang itu ya, Mas Vinjo ya? Iya.
Oh Iya. iya. Kalau bisa itu coba pakai Eclipse, barangkali bisa support itu. Kalau itu loadingnya agak lama gitu, Bu. Agak lama Heeh, loadingnya gitu. iya sih. Tapi dicoba lagi. Tapi nggak apa-apa sih kalau nggak bisa pakai yang kemarin dipakai untuk yang tugas 3 itu. Saya mungkin dicoba lagi biar sama teman lain gitu ya. Teman lain juga ada yang tidak bisa sebelumnya, tapi terus nanti tugas 3 mau dipakai gitu Eclipse-nya gitu. Izin Mas, kemarin saya juga kesulitan. Izin Bu, kemarin kan kesulitan saya Iya. juga Eclipse tuh download lama sekali, hampir mau 1 jam itu berulang-ulang. Terus akhirnya pas waktu ketemu menu itu yang shortcut-nya itu jangan di checklist. Akhirnya saya bisa download itu. Pas kita install itu kan. Nah, terus nanti ketemulah itu yang shortcut mau di apa mau di ini enggak, saya checklistnya tuh di ini aja, dihapus aja gitu. Saya lebih dari berkali-kali juga download itu kan nggak bisa masuk. Akhirnya bisa. Dicoba. Mungkin bisa dicoba itu, Mas. Ya, mungkin itu Mas. Saya udah coba Dicoba cuman lagi. memang bukan. Saya udah coba sebelumnya cuman emang agak lemot aja pas startnya gitu. Pas mulainya itu emang agak lemot, cuma pas udah kebuka bisa gitu. Gitu. Oh iya, sama. Saya juga lama juga nunggu kan setelah udah gini, lama. Tapi mungkin karena PC kita mungkin berbeda ya laptopnya ya. Juga saya pikir apa laptop saya ini sudah tidak ini ya gitu kan. Ternyata ya alhamdulillah udah lama-lama saya coba udah alhamdulillah bisa terus akhirnya. Lumayan lama nunggunya. Itu emang loadingnya yang lama ya. Ya. Ya, nanti mungkin bisa dicoba Mas Winjo ya. Yang Tapi sabar kalau mau maksudnya cepet, kan karena lama. Gimana? tapi kalau cepat boleh pakai aplikasi yang kemarin. Boleh aja gitu. Itu ya. Tapi kan Izin Ibu. ini ya. Waktu pas download pertama saya pakai versi terbaru. Itu kan agak berat ya. Terus yang kedua saya nyoba yang sesuai dengan versi yang dari modul. Buku. Kan itu yang udah lama tuh kan. Nah, saya coba pakai itu yang kedua itu. Itu yang saya install. Ya, sesuai modul aja. Karena memang tidak update ya Bu ya. Karena kan bukan versi terbaru gitu kan. Iya, Tapi iya. tetap Tetap masih bisa kok. Iya. Ya, gitu. Apa kalau dari kampus informasinya kan eh, eh, apa kerjakan sesuai modul seperti itu. Jadi mungkin mahasiswa juga ngikutin modulnya juga, maksudnya modulnya praktikumnya apa misalkan. Saya juga praktikum sendiri juga di rumah. Jadi mahasiswa juga diharapkan mengikuti juga sesuai dengan modul gitu ya. Seperti itu. Karena saya juga nggak tahu alasannya apa, tapi memang dari kampus seperti itu. Jadi kita ya boleh berkreasi gitu ya. Cuman yang pokok maksudnya yang utama yang disesuaikan dengan penjelasan dari kampus gitu ya, dari UT. Gitu memang. Kalau software kan memang update terus gitu kan versinya apa ya terupdate terus. Cuman kita di sini kan belajar gitu ya, belajar untuk
mengerjakan ini sih Java tadi gitu. Menggunakan salah satunya Eclipse tadi. Walaupun banyak yang lain gitu ya yang lebih baru mungkin gitu. Tapi diharapkan belajar yang ini dulu mungkin seperti itu. Itu ya. Kalau dimungkinkan, kalau tidak bisa boleh saja menggunakan yang support gitu yang bisa digunakan. Seperti itu. Ya. Sudah ada lagi. Kalau dari saya ya, yang penting bisa logikanya jalan, maksudnya untuk logika membuat codingnya tadi, gitu, alurnya, gitu, itu sudah cukup, maksudnya sudah bagus, gitu ya. Untuk yang tadi apa Eclipse atau apa yang lain itu kan toolsnya aja, hanya tools, gitu ya. Apa untuk implementasinya seperti itu. Oh, gitu. Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Ya juga sudah jam 19.30 di tempat saya. Sudah 19.30. Ada pertanyaan lagi mungkin? Nanti bisa mungkin untuk pertemuan ini cukup ya. Nanti bisa dilanjutkan di WA, boleh di grup, boleh japri juga boleh gitu. Saya coba fast respon gitu ya, cepet gitu ya. Kalau soal tugas misalkan ya. So. Itu ya, mungkin sekian dari saya ya. Kalau ada kesulitan bisa hubungi saya di chat atau di pesan di e-learningnya UT juga bisa gitu. Kemarin juga banyak yang dipesan itu di e-learning gitu. Tapi kadang saya kalau di chat yang e-learning itu biasanya ngirimnya sekarang, saya baru buka besok, misalkan seperti itu. Atau pagi saya bukanya sore, karena pagi sampai sore gitu saya mengajar offline gitu kan. Baik, mungkin sudah cukup untuk pertemuan hari ini. Ya, tetap semangat belajar ya, biar semua lulus semua dengan nilai yang bagus gitu ya. Baik, untuk pertemuan TUEP 3 hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak juga teman-teman semua. Ya, silahkan boleh meninggalkan tempat. Terima kasih.